kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku bisa nge-share lagi kegiatan aku seputar ibu rumah tangga. Alhamdulillah setelah vakum 2 minggu, karena pas saat lebaran itu kan hari Jumat ya teman-teman, kita lebarannya. Terus hari Sabtunya itu pagi-pagi aku harus ke Cengkareng, karena niatnya itu kita mau nyatet. Ternyata adik aku pagi jam 2 pagi itu sudah telepon ke aku ya, tapi karena aku tidur jadi beliau langsung aja telepon ke bapak, minta dijemput. Dan ternyata qadarullah adik aku itu harus operasi saat itu juga. Jadi pas hari Sabtu itu aku mendadak ke sana pagi-pagi jam 5 itu udah langsung ke sana ya teman-teman. Dan kebetulan jam 5 aku baru bangun, sholat, lanjut beres-beres ke sana. Dan di jam 7 aku langsung berangkat aja. Dan aku tuh paling gak suka ya teman-teman kalau misalkan pergi atau ke rumah mama itu belum beresin ke rumah gitu ya. Dan ini lanjut, tadi tuh aku pagi tadi beli tahu, aku beli tomat, aku juga beli bumbu ayam goreng ya teman-teman. Dan belanjaan kali ini tuh di harga 12.000 udah dapet segini banyaknya ya. Dan ini aku sebenarnya mau masak nasi liwet gitu ya teman-teman, karena udah kangen banget. Dan kebetulan makan nasi liwet itu terakhir pas puasa kemarin ya, karena di tetangga ibu tuh setiap ada orang yang ngerayain apa gitu ya, mereka kayak bikin selamatan gitu, selamatan kecil-kecilan. Tapi untuk tetangga itu kayak masak apa gitu loh ya teman-teman. Jadi enggak yang satu orang yang emang lagi ulang tahun dan orang itu yang masak, enggak gitu kalau di sini ya teman-teman. Jadi kayak kita meramaikan, meriahkan sama-sama masak dari masakan rumah. Dan aku kangen banget sama nasi liwet tetangga aku, tapi kebetulan di rumahnya ibu tuh udah nggak ada perayaan apa-apa lagi ya di tetangga itu. Jadi aku kangen banget sama nasi liwetnya. Jadi aku hari ini mau bikin nasi liwet. Dan untuk toppingnya atau menu selain nasi liwet itu aku bikin jamur oseng campur tahu. Terus aku sisanya tahu itu aku goreng ya teman-teman. Terus ini aku juga bikin ayam goreng, tapi ini versi aku tuh ayam ungkep aja ya. Jadi ayam itu gak digoreng, kalau bapak suami digoreng. Dan terus jangan lupa sambelnya. Tapi kalau aku sih gak pakai lalapan juga gak apa-apa ya, karena yang penting nasi liwetnya dan topping-toppingnya gitu loh ya teman-teman. Tapi kalau misalkan orang Sundaan tuh pasti kalau nggak lengkap gitu ya kalau nggak ada si lalapannya. Meskipun udah ada sambal, udah ada ayam, udah ada menu lainnya gitu ya, kalau nggak ada ikan asin sama lalapan itu kurang ya. Tapi kalau aku ya udah begini aja udah alhamdulillah. Dan ini lanjut aku potong-potongin aja untuk si tahunya seperti ini. Dan aku lanjut buat potong-potong si jamurnya ya teman-teman. Ini biasanya aku kalau potong jamur itu takainya itu dipotong dulu seperti ini, baru aku suwir-suwir begitu. Teman-teman biasanya kalau bikin oseng-oseng jamur itu satu jamur utuhan atau dibelah-belah jadi 3 seperti ini kayak aku. Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ini lanjut jamurnya udah selesai, aku mau potong-potongin si bahan bumbu-bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai, ada tomat, ada serai, ada daun salam sama daun jeruk. Dan seperti ini aja untuk bumbu nanti yang bakalan aku cemplung-cemplungin. Dan ada daun bawang juga sama teri Medan gitu ya, teri nasi gitu ya. Dan ini aku cuma pakai untuk nasinya itu
1,5 gelas ya teman-teman. Biasanya tuh aku masaknya itu 1 gelas itu untuk 1 hari, untuk makan siang sama makan malam aja. Tapi karena ini spesial nasi liwet, dan suami juga pas waktu aku bikin nasi liwet pertama itu dia nambah lagi, jadi pengen lagi nih nanti kalau misalkan lagi ada menu nasi liwet bikinin yang banyak gitu ya. Jadi yaudah aku kabulin permintaan bapak suami, jadi nasinya itu aku banyakin ya teman-teman. Meskipun hanya 1/2 gelas, tetap ya juga aku kadang mikir kalau kebanyakan siapa yang makan. Ternyata alhamdulillah habis ludes semuanya, tidak ada yang tersisa. Alhamdulillah. Dan ini lanjut lagi, aku mau goreng tahunya dulu ya teman-teman. Sebelum aku goreng tadi tuh aku cuci dulu untuk tahu sama jamurnya, biar enak aja gitu ya. Seharusnya tuh dicucinya itu sebelum dipotong-potong ya, tapi karena aku lupa. Biasa aku terlalu grogi kalau misalkan masak sambil di kontenin atau di videoin gitu, kadang kayak suka error gitu ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih kayak aku? Oke, ini udah menit ke-7. Aku mau menyapa teman-teman yang ada di rumah lagi pada ngapain nih, bisa tulis di kolom komentar. Misalkan teman-teman lagi nonton video aku saat kerja, semangat untuk kerjanya. Siapa tahu nanti habis pulang kerja semangat bergebu-gebu untuk masak di rumah untuk keluarga tercinta. Atau bunda-bunda yang ada di rumah siang hari ini, sore hari ini, atau malam hari ini lagi ngomong anak, sini yuk nonton video aku biar berasa ngomong anak berdua. Atau bunda-bunda yang ada di rumah lagi masak, lagi beberes, terus nonton YouTube channel aku, semangat buat masak dan beberesnya. Oke, ini lanjut, tahunya udah mateng. Ini mau aku lanjutin untuk tahu goreng selanjutnya. Dan ini aku mau lanjutin cerita yang tadi ya teman-teman. Terus pas saat hari Sabtu itu adik aku dioperasi, jadi tuh aku nungguin untuk bapak sama mama itu udah duluan ke rumah sakit, karena aku sampai di Cengkareng itu sekitar jam 10, dan kata suami aku mau istirahat dulu di rumah mama, nggak langsung ke rumah sakit. Karena saat itu juga aku bawa daging gitu ya teman-teman, karena kan emang niatnya hari Sabtu itu kita ngumpul sama adik yang di BSD itu buat nyate-nyate gitu ya teman-teman. Tapi delalah qadarullah, adik aku tuh hari itu operasi, jadi ya udah dagingnya tetap aku bawa ke rumah mama. Jadi nanti setelah mama mau diapain dagingnya ya teman-teman. Dan setelah itu aku istirahat sebentar sampai jam 12. Ternyata mama itu nelponin, Mbak kok sampai jam 12 belum keluar baditanya gitu ya. Karena kan dioperasinya jam 8 pagi ya teman-teman. Jadi mama tuh sedikit khawatir karena dia baru pertama kali nemenin anaknya operasi. Padahal aku juga kemarin operasi juga, cuma nggak sekhawatir itu ya teman-teman. Karena mama tuh tahu aku tuh terlalu kuat, dan adik aku ini yang Dita ini agak sedikit lemah kalau di mata mamaku, jadi dia sedikit khawatir. Jadi kalau misalkan aku kenapa-napa tuh mama tuh tidak khawatir, karena fisik dan kondisi aku tuh mama yakin aku tuh kuat gitu ya teman-teman. Jadi pandangan mama ke anak itu beda-beda gitu ya teman-teman. Adik itu baru keluar jam 4:30, dan alhamdulillah habis keluar dari ruang operasi langsung dibawa ke ruang rawat inap gitu ya teman-teman. Dan setelah itu, dan ini aku udah selesai goreng tahunya, terus aku mau lanjut tumis si jamurnya teman-teman. Ini aku tumisnya pakai bawang merah, bawang putih, cabe, terus jamurnya aku masukin dulu, terus baru tahu aku masukin air sedikit ya. Data tuh kalau udah matang jamurnya itu airnya terlalu banyak gitu ya, tapi nggak apa-apa, enak malah ya teman-teman kalau misalkan banyak airnya gitu, kayak kuah-kuah gitu ya. Nanti biar si nasi liwetnya makin enak gitu ya teman-teman. Dan ini aku seseninginnya itu pakai garam, pakai lada, pakai saus tiram, terus aku kasih kecap asin sedikit. Udah habis itu langsung di plating deh. Dan ini lanjut aku mau bikin bumbu untuk si nasi liwetnya. Ini aku masak terinya itu
hanya 2 sendok aja ya, karena takutnya terlalu banyak dan terlalu asid. Karena kan nanti mau aku tambahin masako sama garam gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tambahin micin juga boleh, tapi karena aku nggak nambahin micin jadi aku skip aja untuk. Dan ini untuk si teri nasinya itu udah agak kecoklat-coklatan, baru aku masukin si bawang merah, bawang putih sama cabenya. Terus daun salam sama serehnya jangan lupa ya, biar wangi untuk si bumbu aroma. Dan ini tumis aja sebentar dan sampai mereka wangi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan udah wangi, bisa langsung aja taruh ke nasinya aja seperti ini. Terus aku bumbuin sama lada, garam sama penyedap rasa, udah itu aja ya teman-teman. Dan airnya itu disesuaiin karena aku pakai rice cooker, jadi aku pakainya sedikit segini aja. Mungkin teman-teman kalau misalkan pakai magicom mungkin bisa disesuaikan airnya dan nasinya. Tapi karena aku ini bikin buat bertiga sama bapak mertua, nanti aku mau ke rumah bapak mertua ya teman-teman siangnya. Jadi ini aku bikinnya agak banyakan gitu ya. Karena kan untuk makan siang aku bertiga sama bapak mertua, dan makan malam itu aku hanya berdua sama suami aku gitu ya. Dan ini lanjut, ini udah selesai. Terus aku mau langsung aja masak nasinya. Dan itu nasinya itu masaknya itu cuma 30 menit aja ya teman-teman. Terus dirasa kayaknya udah mateng, bisa langsung diaduk-aduk. Tapi ini pas udah 30 menit ini kan aku aduk gitu ya teman-teman, jadi masih tanek gitu ya teman-teman nasinya. Jadi aku diemin aja, tapi sambil aku cabut si rice cookernya gitu ya maksudnya. Dan ini lanjut lagi, aku mau masak ayam goreng. Ini kesukaannya Pak suami. Biasanya tuh kalau Pak suami sama bapak mertua sih juga sebenarnya doyan banget sama ayam goreng bikinan aku ya, nggak tahu kenapa mereka berdua tuh padahal bisa masak gitu ya, tapi kalau sama masakan aku ya mereka doyan-doyan aja gitu. Ada yang doyan banget, ada yang doyan aja gitu ya teman-teman. Dan untuk ayam goreng tuh mereka doyan banget loh sama ayam gorengnya aku. Jadi aku terharu banget kalau misalkan mereka aku masakin ayam goreng. Dan ini seperti biasa untuk bumbu ayam gorengnya itu aku beli ya teman-teman. Bumbu ayam gorengnya itu seplastik kecil itu 5.000, bisa dibuat 2 sampai 3 kali bikin ayam goreng gitu ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan teman-teman mungkin ayam goreng, ayam ungkepnya maksudnya mau bikin ayam goreng kan pasti diungkep dulu ya ayamnya. Ada yang pakai bumbu racik, yang bumbu racik gitu ya, bukan bumbu blenderan. Kalau ini kan bumbu blenderan, cuma ini udah langsung jadi gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak ngeblender sendiri gitu ya, karena aku nggak terlalu banyak nyetok bumbu rimpang gitu ya teman-teman. Kalau lagi pengen aja aku nyetok bumbu rimpang, kalau enggak ya udah. Dan ini ayamnya udah seperti ini aja, aku nggak videoin full ya teman-teman. Namanya kan ayam ungkep, seperti apa sama aja. Jadi nggak aku videoin full ya teman-teman. Dan ini aku videoin saat bapak mertua aku bikin bolu, pas aku lagi ke atas bawa makan siang itu, ternyata bapak mertua bikin bolu ya. Bolunya tuh menul-menul. Ini tuh bolu gula merah. Dan kebetulan bapak mertua aku tuh semenjak covid udah nggak kerja, jadi dia jualan snack atau cemilan untuk pagi hari gitu ya, kayak serabi, terus kayak onde-onde, pastel, molen, terus kayak bolu gula merah seperti ini gitu ya. Terus kadang ada requestan gitu sama tetangga-tetangga itu, kayak bikin combro, misro. Bapak mertua sama ibu mertua tuh bisa bikin juga. Terus kadang juga bikin tahu isi, tahu mercon gitu ya. Jadi ya semintanya para pelanggan aja gitu ya teman-teman.
Dan kadang juga ibu mertua sama bapak mertua itu nerima pesanan dalam jumlah dikit maupun banyak. Sampai pernah gitu ya teman-teman, untuk si onde-onde atau pastelnya gitu ya, pernah sampai ke Australia gitu loh teman-teman, hanya untuk onde-onde dan pastel. Dan pernah itu si pastel sama molennya itu sampai ke Bali ya teman-teman. Ada yang request mau dibikinin pagi-pagi, terus mau dibawa ke bandara, ternyata mau dibawa ke Bali. Dan ini lanjut untuk malamnya, ini tuh aku ternyata pas sore itu scroll Instagram, ternyata hari itu ada promo gitulah dari Yummy Coin, pokoknya saingannya Yummy Coin, yaitu Gemoy Coin dari Nita Fior, selebgram plus artis gitu ya, dan gamers juga. Dan dia buka makanan cemilan gitu, namanya Gemoy Coin. Dan kebetulan saat aku beli itu lagi promo ya teman-teman. Promonya itu 5.000 karena di bulan ini di tanggal berapa ya, kalau nggak salah 22 atau 16 ya, aku lupa ya teman-teman. Karena ini video lama tapi baru aku edit di tanggal 24, dan ini aku lupa tanggal berapa saat aku belinya gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini enak banget teman-teman. Kalau mau nyobain untuk Gemoy Coin, bisa aja langsung ke outletnya masing-masing. Dan insya Allah kayaknya udah tersebar di mana-mana ya. Tapi kalau untuk di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayaknya masih belum banyak. Tapi untuk di Jabodetabek itu udah banyak banget ya teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman mau nyoba yang saingannya juga bisa gitu ya, macam-macam banyak banget variannya gitu ya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton, like dan share. Dan jangan lupa teman-teman subscribe untuk YouTube channel aku, karena subscribe itu gratis dan bentuk support kalian untuk YouTube channel aku. Terima kasih banyak, see you.